Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Jangan Goyang kali ini akan mempresentasikan tentang pengantar analisis algoritma. Pengantar analisis algoritma adalah cabang ilmu komputer yang mempelajari dan menganalisis efisiensi dan kinerja dari algoritma-algoritma yang digunakan dalam pemecahan masalah. Memahami analisis algoritma sangat penting bagi pengembang perangkat lunak karena dapat membantu mereka merancang dan mengimplementasikan solusi yang dioptimal, efisien, dan skala mampu untuk berbagi masalah komputasi. Definisi algoritma dan pentingnya analisis. Definisi algoritma. Algoritma adalah serangkaian langkah-langkah terstruktur dan logis yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah. Algoritma harus jelas, tidak ambigu, dan dapat dieksekusi dalam urutan yang benar. Pentingnya analisis algoritma. Analisis algoritma memungkinkan kita untuk memahami waktu dan sumber daya yang dibutuhkan untuk suatu algoritma untuk menyelesaikan suatu masalah. Ini membantu kita memilih algoritma yang paling efisien dan sesuai dengan kebutuhan aplikasi. Analisis kompleksitas waktu. 1. Worst case complexity. Mengukur waktu eksekusi algoritma dalam skenario terburuk, yaitu ketika input membutuhkan jumlah langkah maksimum untuk diproses. Yang kedua, average case complexity. Mengukur waktu eksekusi algoritma dalam skenario rata-rata dengan mempertimbangkan distribusi probabilitas dari semua kemungkinan input. Yang ketiga, best case complexity. Mengukur waktu eksekusi algoritma dalam skenario terbaik, yaitu ketika input membutuhkan jumlah langkah minimum untuk diproses. Notasi Big O. Fungsi kompleksitas notasi Big O digunakan untuk mengklasifikasikan algoritma berdasarkan fungsi kompleksitas waktu mereka, seperti konstan 0, 1, logaritmik O log n, linear O n, kuadratik O n pangkat 2, dan komponensial O 2 pangkat n. Karakteristik utama notasi Big O menggambarkan batas atas dari kompleksitas algoritma, menunjukkan laju pertumbuhan asimtotik terburuk algoritma tersebut. Perbandingan algoritma. Dengan mengetahui notasi Big O dari suatu algoritma, kita dapat membandingkan efisiensi algoritma-algoritma yang berbeda dan memilih yang terbaik untuk masalah yang diberikan. Analisis algoritma sederhana. Algoritma pencarian linear. Algoritma pencarian linear memiliki kompleksitas waktu O (n) karena harus memeriksa setiap elemen dalam daftar untuk menentukan target yang dicari. Algoritma pencarian biner. Algoritma pencarian biner memiliki kompleksitas waktu O log n karena dapat membuang setengah dari daftar pada setiap langkah, sehingga lebih efisien daripada pencarian linear. Algoritma pengurutan bubble. Algoritma pengurutan bubble memiliki kompleksitas waktu O (n pangkat 2) karena harus membandingkan setiap elemen dengan setiap elemen lainnya untuk mengurutkannya. Analisis algoritma rekursif. Yang pertama, rekursif sederhana. Algoritma rekursif sederhana seperti menghitung faktorial memiliki kompleksitas waktu O pangkat n karena jumlah langkah yang dibutuhkan tumbuh secara linier dengan ukuran input. Yang kedua, rekursi divide and conquer. Algoritma rekursif divide and conquer seperti algoritma merge sort memiliki kompleksitas waktu O
pangkat N log N, karena dapat membagi masalah menjadi submasalah yang lebih kecil secara rekursif. Yang ketiga, rekursi dengan memoization. Algoritma rekursif dengan memoization seperti algoritma Fibonacci dapat menurunkan kompleksitas waktu menjadi O pangkat N dengan menyimpan hasil komputasi sebelumnya. Analisis algoritma divide and conquer. Pembagian algoritma divide and conquer membagi masalah menjadi submasalah yang lebih kecil dan lebih sederhana. Penguasaan. Setiap submasalah diselesaikan secara independen menggunakan algoritma yang sesuai. Penggabungan. Solusi untuk submasalah digabungkan untuk mendapatkan solusi akhir untuk masalah awal. Efisiensi. Algoritma divide and conquer sering memiliki kompleksitas waktu yang lebih baik, seperti O pangkat N log N untuk algoritma merge sort. Analisis algoritma dinamis. Subproblems. Algoritma pemrograman dinamis memecah masalah menjadi subproblem yang lebih kecil dan saling terkait. 2. Memoization. Solusi untuk subproblem disimpan dalam tabel atau struktur data lainnya untuk digunakan kembali nanti. 3. Solusi akhir. Solusi akhir untuk masalah yang lebih besar dibangun secara bertahap dengan mengkombinasikan solusi problem yang disimpan. Algoritma pemrograman dinamis memiliki kompleksitas waktu yang lebih baik daripada pendekatan brute force, biasanya O (N pangkat 2) atau O (N pangkat 3) karena menghindari komputasi ulang. Analisis algoritma greedy. Prinsip dasar. Algoritma greedy membuat keputusan lokal yang optimal pada setiap langkah, dengan harapan akan mencapai solusi global yang optimal. Contoh, algoritma greedy dapat digunakan untuk masalah seperti penjadwalan aktivitas, penelitian rute terpendek, dan penelitian titik data dalam analisis. 3. Karakteristik algoritma greedy biasanya memiliki kompleksitas waktu yang lebih rendah, seperti O pangkat N atau O pangkat N log N, tetapi tidak terlalu menjamin solusi optimal global. Efektivitas. Keefektifan algoritma greedy tergantung pada struktur masalah dan kondisi yang berlaku. Perlu dianalisis secara cermat untuk memastikan solusi yang dihasilkan memuaskan. Kesimpulan dan aplikasi analisis algoritma. Pentingnya analisis algoritma. 1. Analisis algoritma. Analisis algoritma memungkinkan pengembang untuk memilih dan mengimplementasikan solusi yang esensial, menghindari masalah kinerja dan skalabilitas di masa depan. 2. Aplikasi praktis. Analisis algoritma diterapkan dalam berbagai bidang, seperti pemrograman, kecerdasan buatan, pengolahan data, jaringan komputer, dan banyak lagi. Yang ketiga, penelitian dan inovasi. Pemahaman yang mendalam tentang analisis algoritma memungkinkan pengembang untuk menciptakan solusi baru yang lebih efisien dan inovatif. Dengan menguasai konsep-konsep dasar analisis algoritma, pengembang dapat menghasilkan solusi komputasi yang lebih unggul dan memberikan dampak signifikan dalam dunia teknologi. Sekian dari kami, kelompok Jangan Goyang. Kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.